Assalamualaikum ya Malik Jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddas. Assalamualaikum ya Syahiduna wa Mursiduna Syahul Sahibul Wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura habibina wa qurrata a'yunina qabla kulli khalqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah bi sifatihil aliyati wa syama'ilihi radiyati nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihil mutahharin wa sahbihil muhtadin ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian malam minggu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan ahlul baitnya sampai akhir zaman, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, para ulama yang awal, ulama pertengahan dan ulama yang akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus juga kita sampaikan salam yang tinggi kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafata Ju'arifin Qaddasallahu sirrah, bersama guru-guru kita ahli silsilah sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga besar dari Pondok Pesantren Suralaya, khususnya Pengarsa Umi ya, dan para putra semua. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kebahagiaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jemaah, marilah kita untuk melembutkan hati kita sebelum kita isi dengan ruhani ya. Kita akan nadom, adalah nadom Majlis Dzikir Nurul Hikam. Kita dengan nadom Majlis Dzikir Nurul Hikam, mudah-mudahan hati kita menjadi sadar, dan semoga Allah bantu kita, membimbing kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sa'li wa daraji atfata yaji ratal alami. Ya uhailal ju
والكرم يا أهل الجود والكرم diawali dengan syairan dengan memuji kepada Tuhan yang memberi rahmat dan kenikmatan. Ibadah malam panjang tak hitungan, ibadah malam panjang tak hitungan. Wahai ikhwan akhwat pria wanita, pintar mendongeng, nulis dan membaca, tentu akhirnya bakal sengsara. Tentu akhirnya bakal sengsara. Banyak yang hafal Quran hadisnya, suka ngafirkan pada lainnya, tapi hatinya tak dipedulikannya dan masih kotor hati nuraninya, dan masih kotor hati nuraninya. Mudah ditipu nafsu angkara dalam keindahan alam semesta. Iri dan dengki harta tetangga, mata hatinya gelap dan nista, mata hatinya gelap dan nista. Ayo saudara, janganlah lupa wajib mengaji dan tingkatannya. Kalaulah bagus iman tauhidnya, baik bekalnya, mudah matinya. Baik bekalnya, mudah matinya. Iwan yang soleh, baik hatinya, sempurna amal ilmunya, jalan tariqat dan ma'rifatnya, juga hakikat sampai rasanya,
juga keka sampai rasanya tarikat kita Abah mursidnya tempatnya ada di Surya Laya. Semua orang datang padanya minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Sohibul Wafa, nama yang mulia, Tajul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya karena baik budi dan alatnya, karena baik budi dan alatnya. Ayo amalkan zahar khafinya, janganlah lupa khataman manaqibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan rabitohnya. Amalan sunnah juga riyadhahnya, ziarah walinya jangan dilupa, ziarah walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar roh dan sukmanya, disanjung Allah surga tempatnya, utuh jasadnya juga kafannya, utuh jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sa'di wa taroji, atfata yadi ratal alamin. Ya wal karami, ya uhailal judi wal karami. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا رزاق خفيقين يا حبيبي يا محمد يا رزاق خفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين قل يا عظيم أنت العظيم قد حملنا أمر عظيم وكل شيء همنا يا هو
وذلل روحي فرعون نفسي وهوى همني قل يا عليم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يغن باسمك يا عظيم. Susanillah Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan. Ini sudah tertinggal berapa minggu ya, kitab Daqaiqul Akhbar ini. Pada malam hari ini insyaallah dengan diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalawan ngalap berkah tina kalimat yang agung. Allah Ar-Rahman anu maparina nikmat gede ka urang sadayana di alam dunia. Ar-Rahim ugi urang ugi menang nikmat agung di akhirat engke. Dina bab yang ketiga, al-babu asyalisu fi dzikril malaikat. Salah satu rukun iman kepada kita adalah kita harus iman kepada malaikat. Ada malaikat-malaikat Allah yang diutus oleh Allah. Bisa pemanaannya secara ijmali maupun tafsili. Bagi umum cukup kita memahami 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yang biasa waktu kecil kita nadomkan dengan tugasnya masing-masing ya. Tapi dalam pengajian ilmu ma'rifat maka memahami malaikat lebih jauh lagi ke dalam ya. Karena di dalam tubuh kita itu jumlah malaikat yang ada dalam tubuh kita itu sebanyak jumlah kromosom, gen yang ada pada tubuh setiap makhluk itu ya. Maka di dalam bab ketiga ini adalah dikatakan, diawali dengan kata ilam ya. Setiap awalan yang sesuatu diawali dengan ilam berarti bahasan ini adalah memiliki bobot kepentingan yang cukup tinggi ya. Ilam andallaha ta'ala khalaqal malaikata al-kiramal arba'a Israfil alaihi salam wa Mikail alaihi salam wa Jibril alaihi salam wa Israil alaihi salam. Ini adalah menjelaskan 4 malaikat muqarrabin ya. Kenapa disebut malaikat muqarrabin? Adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Nah, secara hakikat malaikat ini tidak pernah berpisah pula dengan diri kita. Kita bahas dalam kitab Insan Kamil bahwa hakikat malak Jibril itu ada pada mata kita. Makanya kenapa malak Jibril itulah sebagai pemberi wahyu. Ya, sejak kita sekolah memahami ilmu tadi, semua datang dari mata ya tadi. Inilah hakikat malak Jibril pada diri kita manusia. Maka kenapa bagi orang-orang yang sudah
cermin kolbunya sudah bersih dengan zikrullah, maka sifat Allah tajalli pada kolbunya, maka matanya itu adalah mampu melihat semut hitam di kegelapan malam di atas batu hitam, karena bukan dia lagi yang melihat. Itulah hakikat malak Jibril. Maka tugasnya dikatakan adalah menyampaikan wahyu. Nanti kita akan bahas di sini adalah wajala Jibril alaihi salam sahibal wahyi war risalati. Ini dikatakan, dan Allah menjadikan malak Jibril alaihissalam sebagai penguasa wahyu dan risalah. Ya, kita biasakan ya, jangan kita dengan bahasa malaikat. Malaikat itu jamak. Jadi malak Jibril. Ya. Dikatakan waja'ala fi aidihim umurul khalaiq wa tadbirul alami kullahu. Dan Allah telah menjadikan di tangan-tangan mereka para malaikat itu berbagai urusan makhluk, pengaturan alam seluruhnya, pembagi rizki, hujan, ilmu, semua tadi. Ya. Nah, dalam pengajian ma'rifat, kira-kira malaikat itu berpisah dengan Allah apa menyatu dengan Allah? Jadi jangan punya anggapan nih nanti. Karena orang ini sekarang udah terlanjur belajar tauhidnya dari dulu. Allah itu seolah-olah dianggap sebagai sosok makhluk, punya jirim, punya jisim. Sehingga orang-orang beranggapan bahwa Allah itu ada duduk di satu tempat. Duduk di atas kursi. Berarti yang akbar kursinya apa Allahnya? Nah ini. Makanya kalau ngomongin tauhid ingat, hanya satu, hanya Allah dunia ini. Maka kalau ngomongin makhluk berarti hanya Allah seluruhnya. Maka kita ngomongin malaikat juga jadi bisa kayak ini Allah, ini malaikat. Berarti kalau ada Allah, ada malaikat, ada jihad. Kita manusia Allah, kita dengan Allah ada jihad. Jihad itu apa? Bisa ditunjuk. Agus di situ, Abah di sini. Itu jihad. Nah, Allah dengan malaikat tidak begitu. Allah dengan kita pun tidak begitu. Allah itu tidak bisa ditunjuk. Kalau Allah di atas, di depan, di belakang, di mana. Makanya itulah kenapa Allah itu adalah dalam salah satu asma Allah adalah Al-Muhit, yang meliputi, yang mencakup wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, meliputi kursi. Kedudukan Allah lah langit dan bumi. Langit dan bumi segala isinya bersama malaikatnya ada pada Allah. Ingat itu. Jadi jangan dianggap Jibril kasih wahyu sama Agus. Itu tauhidnya masih ompong tuh. Sampai kapanpun tidak akan menemukan pemahaman tauhid kalau orang begitu. Selalu menganggap Allah itu pirok. Allah tidak akan pernah pirok. Karena segalanya ada pada Allah. Tadi semua. Maka dalam Al-Quran seperti Allah dengan kita, wa huwa ma'akum. Nah dengan malaikat juga wa huwa ma'akum. Maka sebenarnya pemahaman malaikat itu ya Allah juga. Dikasih nama itu karena tugasnya itu. Kayak ini badan, Asep. Tangan, Asep. Hidung, Asep. Mulut, Asep. Mata, Asep. Tidak boleh. Nah inilah makanya kalau ngaji cuma syariat itu, akhirnya kita itu akan selalu, memang kalau syariat harus begitu. Sehingga akhirnya kalau pemahaman syariat antara kerajaan Allah ini seperti sebuah negara.
Ada Presiden Jokowi, ada Menteri Kabinet, itu adalah malah kan begitu jadinya. Ada rakyat yang namanya manusia. Sehingga kayak Jokowi memerintahkan para menteri untuk membagikan duit. Menteri Sosial Mikail tadi. Ada lagi Presiden Jokowi menyuruh Mendikbud untuk mengajarkan ilmu, Jibril. Inilah yang harus kita ini, karena memang Abah bilang tadi, kehancuran tauhid ini. Makanya sekarang ilmu udah luar biasa luas, tapi tauhidnya kopong tadi semua. Orang masih menganggap, masih banyak orang, ya Allah, ya Allah. Kenapa orang berdoa ke atas? Apa Allah di atas? Yang di atas itu kalong. Tadi maksudnya di atas itu adalah bukan di atas yang punya jihad, atas lawannya bawah, tapi kekuasaan Allah, yadullahi fawqa aydihim. Kekuasaan Allah di atas makhluk. Ar-Rahman al-Arsy. Allah itu bersemayam di atas, di arasy, bukan di atas. Ini korek di sini, di atas. Ini jihad. Makanya Allah itu nggak bisa ditunjuk. Nah, bagaimana hubungan Allah dengan malak? Sama. Makanya kata Abah juga, sesungguhnya pelaku di dunia, pelaku alam ini, baik alam syahadah maupun alam goyabat, semuanya hanya Allah. Nah, tadi karena fungsinya lah, sehingga disesuaikan dengan nama-nama Allah tadi semua. Ya, yuk kita mulai belajar tauhid yang benar, yang lurus, supaya itikad kita ini nggak pernah merasa kita ini jauh dari Allah. Adakah Quran, dalil dalam Al-Quran bahwa malaikat itu pisah dari Allah, atau kita manusia ini jauh dari Allah? Ada nggak firman Allah yang menyebutkan kita pirok dengan Allah? Adapun bahasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita berasal dari Allah, harus balik kepada, itu seperti ada jaraknya. Bukan jarak itunya, dimensi ketuhanannya. Kita sudah pindah dari manusia ruh ke manusia jasad. Ini kita kalau lagi ngaji ma'rifat ini, sama saja. Waktu Nabi Adam diusir dari sorga. Nabi Adam waktu diusir itu dari mana katanya? Gus? Dari sorga ini pas Agus 2 hari diharap. Nabi Adam diusir dari surga. Tadi. Yang duluan diusir Nabi Adam apa iblis? Iblis. Tapi kenapa Nabi Adam diusir? Karena digoda oleh iblis yang balik lagi ke surga. Surga mana tak? Kalau iblis bisa masuk ke surga, enak banget dia. Ini makanya ngaji harus cerdas tadi. Makanya dalam ilmu tauhid itu ada logika, ilmu mantik itu dipakai kan tadi semua. Iblis yang mana yang bisa masuk ke surga itu sehingga menggoda Nabi Adam dan Hawa sehingga sama-sama diusir lagi ke sini? Kalau gitu dia anteng aja sekarang, pada gue bisa masuk surga. Dulu aja bisa masuk surga, nanti juga bisa. Nah, ini yang dipahami oleh kita. Makanya tidak bisa dipisahkan antara ngaji syariat dengan hakikat dan makrifat. Inilah tadi. Karena kalau saat itu akan pirok, semuanya akhirnya akan mengaburkan makna. Di sini. Inilah kenapa Abah contohkan dulu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendamaikan 4 kelompok manusia saat itu yang memiliki 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab berantem Pak.
Dulu itu jangan dikira kalau ada mazhab itu aman-aman saja. Henteu. Sarua we ayeuna di mana aya mursyid anyar riweuh kan? 37, 38, 37, 38. Malah aja sarua. Begitu Nabi Isa nolak Nabi Musa. Umat Nabi Musa nolak Nabi Isa. Umat Nabi Isa nolak Nabi Muhammad. Oh gitu. Tiba heula oge. Tadi. Nah inilah apa namanya yang harus dipahami oleh kita di dalam, makanya memahami oleh karena itu, karena berantem itu saat itu akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil 5 orang buta. Butanya itu buta yang benar-benar asli buta, belum pernah, kan ada buta yang di tengah. Maka dipanggillah, dicari 5 orang buta. Diberdirikanlah seekor gajah. Yang satu dibimbing, pegang kakinya. Nah, ini adalah gajah. Yang satu lagi dibawa lagi, pegang perutnya. Kata Al-Khulafa Amir, nah inilah gajah. Yang satu lagi pegang belalainya, inilah gajah. Yang satu pegang ekornya, inilah gajah. Begitu dipanggil semua, disuruh ngomong tentang gajah. Maka orang yang pertama dia berkata, gajah adalah binatang tinggi besar seperti pohon kelapa. Maka kata Umar, benarkah orang yang kedua? Wah, ngaco dia. Gajah itu besar kayak batu. Bagaimana orang ketiga? Benar orang pertama dan kedua? Dua-duanya ngaco. Dia pegang ekornya, kayak ular, ujungnya ada bulu. Ini 5 orang buta ini berantem ngomongin tentang gajah. Bener. Yang pertama gajah, kaki bener. Orang kedua perut gajah, belalai gajah, ekor tapi bukan Nah, inilah Islam itu. Kenapa ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat di situ? Karena kalau tidak memahami begitu, makanya nanti ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah, ada makrifat. Ada ibadah jasadnya, nanti naik ke ibadah ruhnya, ada naik lagi ibadah ruhul adhamnya, naik kepada ibadah syirnya, rasanya, rahasianya. Jadi bisa-bisa orang itu kalau tidak memahami hakikat yang sebenarnya murtad. Makanya tidak aneh nanti banyak nanti kisah orang pada saat berhadapan dengan Allah yang sebenarnya Allah, dia nolak. Masa Allah kayak begini? Mungkin dalam pandangan dia Allah itu gagah, pecinya dari emas. Duduk di kursi singgasana yang gagah. Nanti banyak dikisahkan dalam kitab. Orang itu bisa murtad pada ahli ibadah. Gara-gara apa? Enggak menerima. Karena dia tidak kenal Allah sejak di alam dunia. Makanya kata Al-Quran, faman kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Siapa yang buta pada Allah di dunia ini, bukan hanya pada Allah, yang buta pada Rasulullah di dunia ini, maka dia dibangkitkan di akhirat dalam keadaan lebih buta daripada lain. Ini Abah sengaja kasih dulu background supaya bisa memahami. Jangan sampai punya bapak anggapan Malak Jibril dan Allah itu bisa. Masa Malak Jibril aja, kita aja nggak pernah pisah sama Allah. Dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher dan leher. Dalam sebuah hadis qudsi kata Allah, Allah itu dekat pada kita, lebih dekatan Allah pada kita daripada kita kepada kita. Coba.
Dalam ayat yang lain kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aing sausap saigel. Anu make baju, anu dahar, anu masak, nu ngalalauk, nu masak, nu nguseup. Anu main bola, wasitna, nu nongtonna. Inilah perlunya tauhid tadi semua. Dalang itu satu. Mau rahwananya digerakkan kuda, si cepotna digerakkan kuda, Arjunana digerakkan kuda, ngomong Arjuna, ngomong nadal, ngomong na cepot, ngomong nadal, ngomong na rahwana, ngomong nadal, sakabeh gerak eta dina naon panggung hiji anu gawe saha dalang. Nah ini pemahaman tauhid kul huwallahu. Makanya dalam memahami kita malaikat juga kita awali bahwa kita bukan hanya sebatas ngaji syariat, memahami malaikat. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, itu cukup. Maka karena Allah pun tidak berpisah dengan kita, maka malaikat Jibril pun tidak berpisah dengan kita. Itulah dikatakan oleh Syekh Jili bahwa sesungguhnya hakikat malaikat Jibril itulah mata kita. Sehingga dengan mata kita orang bisa jadi profesor, doktor. Karena orang jadi kiai gara-gara mata. Da lolong mah hese ngaji kitab lagi. Orang jadi pengusaha Mikail teh ceuli di dieu. Makanya disebutkeun malaikat tukang memberi rezeki. Ari ente meunang ngajawa aya tender, aya rezeki, aya borongan teh lewat panon, lewat ceuli. Iya ya borongan, adalah ku panon, tapi itu tuh ngomong, mak kita diborongkeun, ada kan borong moal. Inilah kita kadang-kadang jahil kita ini. Malaikat itu begitu dekat dengan kita, apalagi seluruh. Makanya disebutkan dalam sebuah keterangan malaikat yang lain lalaki, lain awe, tarasare. Makanya sakabeh dimensi dalam tubuh kita itulah. Kalau anggaplah kita ini alam sogir, alam dunia ini alam kabir, maka di tubuh kita pun alam sogir, pepek kabeh ayat, surga, neraka, malaikat kabeh, karubiyin, ruhaniyin, kiroman katibin. Semua elemen di alam kabir itu ada pada diri kita. Seperti halnya Taman Mini Indonesia Indah adalah memiliki seluruh budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu kudu kadi itu cukup. Makanya disitulah man aropa nafsah faqad aropa rob. Siapa kenal dirinya dia akan otomatis kenal Tuhannya. Tadi semua. Tapi dengan syarat waman aropa robba pasadal jasadahu. Barang siapa sudah kenal dirinya, hancurlah. Barang siapa sudah kenal Tuhannya, ternyata dirinya yang tidak ada, bukan. Makanya orang mari bahasa ada bahasa tahu diri. Adik, karena kebanyakan kita ini tidak tahu diri. Tadi, sehingga lupa diri. Tidak tahu diri, lupa diri, tidak bisa berserah diri, lantaran diri teu kapanggih. Nah itu. Sehingga kalau dirinya nggak ketemu, apa yang mau diserahkan? Ya. Ini kalau kita ngomongin bab Daqaiqul Akhbar ini dari aspek kolaborasi dengan kitab ilmu ma'rifat. Maka bicarain malak itu adalah semuanya dalam diri kita. Malaikat muqarrabun kami dahulu urangnya tah. Panon, irung, mulut, celi. Maka kenapa disebut Israfil? Israfil tugasnya apa di sini? Dikatakan wa Israfil alaihi salam sahibal qarni, yakni apa namanya? Yakni suri. Dan malaikat Israfil sebagai penguasa tanduk, yaitu sangsakala tukang niup. Tak Israfil tak, tukang udud. Ari malak Israel di mana? Di irung. Israfil dan Israel. Sedot dia, buang dirinya. Makanya ayah napas, ayah nupus.
Ini semuanya kita ini. Makanya kalau orang sudah ngerti cukup ditiup naon teh. Laut belah. Israfil lah. Ari urang mah bari nipan kopi. Eta ge Israfil dan kakarek TK. Ijrail aya dina irung. Tadi. Jibril mah dina soca, Mikail mah dina cepil, Israfil mah dina mulut, Ijrail dina irung. Makanya paribasa Ijrail itu naon tugasna? Wa Ijrail alaihi salam sahibal qabdi arwahi, dan malaikat Ijrail sebagai penguasa pencabutan ruh. Ari ruh kenal potna hirup ayana dina ruh. Maka kalau jelema maot sok dikieu. Padahal tong hese-hese ge mah sok kudut mah. Geus maot can asongkeun deui rokok. Lamun masih kena nyedot jarbang tina hirup keneh eta. Berarti masih bebarengan jeung Ijrail tadi. Inilah malaikat muqarrabin. Makanya malaikat muqarrabin ini aya 4, ngeun tempatna aya 7. Maka aya 7 lobang dalam kepala kita. Maka inilah yang kita harus pahami ya, dikatakan nantilah abah dalamkan lagi nanti pada saat pembahasan yang selanjutnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma inna Israfil alaihi salam sa'alallahu ta'ala an yutiyahu quwwata sab'i samawatin fa'atahu. Yang Sayyidina telah berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sayana malaikat Israfil alaihi salam pernah memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah berkenan memberinya kekuatan 7 langit. Lalu Allah memberikannya wa quwwata sab'i aradina fa'atahu, dan kemudian kekuatan 7 bumi, lalu Allah memberikannya wa quwwata riyahi fa'atahu, dan kekuatan angin maka Allah pun memberikannya wa quwwatal jibali fa'atahu, dan kekuatan gunung maka Allah pun memberinya wa quwwatas saqalani fa'atahu, dan ia meminta lagi kekuatan 2 golongan makhluk jin dan manusia maka Allah pun memberikannya wa quwwatas sibai fa'atahu, dan kekuatan hewan-hewan buas as-subu ya siba jamak hewan-hewan buas maka Allah memberikannya wa min tati qadamaihi ila ra'sihi syurun wa afwahun wa al-sunun mugattatun bil hujubi, dan dari bawah kedua kakinya malak Israfil sampai kepalanya terdapat beberapa rambut dan beberapa mulut dan beberapa lidah yang tertutup dengan berbagai hijab tabir. Israfil gede. Yusabbihullah ta'ala bi kulli lisanin bi lugatin. Malak Israfil selalu bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan masing-masing lidah yang ada pada tubuhnya itu dengan 1000 bahasa. Makanya nggak doa mereka ngomong naon wae. Tadi wa yahluqullahu ta'ala minna bin nafasihi alfi malakin yusabbihunallaha ila yaumil qiyamah. Dan Allah Ta'ala menciptakan dari satu napas malak Israfil akan 1 juta malaikat. Pingkeun lagi min nafasihi alfi malakin, tina napasna dari satu napas malak Israfil Allah nyiptakan 1 juta malaikat. Makanya malaikat loba cek abah dina awak urang ada sebanyak jumlah kromosom tadi. Maka sebenarnya mah eta malaikat nu gedena tah ceuli panon irung kabeh ya mulut tadi. Tapi di nuletiknya di apa? Aya karubiyin tadi. Ada malaikat ngaranna ginjal, paru-paru. Eta teh malak eta teh. Di mana bapak keur sare gawe teu? Gawe ginjal. Bapak mah sare, da malaikat mah tarasa tundukna lain ka bapak karena hirup.
Selama Bapak boga hirup, maka eta malaikat teh bakal gawe kabeh bulu manyangan. Kuku nyaho. Kang Somad kuku manyangan iraha malaikat dah. Hiji urusan ku malaikat manyangan kuku. Hiji urusan malaikat anu ngahudangkeun burung ente. Tadi sakabeh urusan nu dina awak urang tinu leutikna paletik kapal gedena eta tunduk kana hirup, tunduk ka Allah. Tadi leungeun kanan, leungeun kenca. Ya malaikat kabeh. Maka cek hirup leungeun si cicing stroke bisa teh tadi leungeun titah nyentil jelema. Moal tadi lain tunduk ka bapa eta leungeun teh kadang-kadang terkadang tangan kita masih ada tapi dia sudah tidak taat kepada kita maka ngampleh. Kakinya sudah masih ada tapi kakinya tidak bisa melang karena kaki kita taat kepada hidup. Tadi seluruh badan kita inilah malaikat semua. Makanya kita ini manusia ini luar biasa. Makanya Allah Akbar. Aduh, kalau Abah menjelaskan detailkan tadi semua ya. Dikatakan apa namanya? Yusabbiullah ta'ala bikulli lisanin bi'alfi lugatin wa yahluqullahu ta'ala min nafasihi alfa alfi malakin yusabbihunallah ila yaumil qiyamah. Dan Allah Ta'ala menciptakan dari satu napas malaikat Israfil akan 1 juta malaikat yang mereka selalu bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Nah, bagi orang-orang yang sudah talqin, ini gagahnya. Yang mana ruhnya sudah hidup, malak ini yang tadi katakan setiap napas kita, napas nupus, napas nupus. Berarti pada saat Ijrail ini narik napas dari alam kabir, membuang napas masuk ke alam sogir, keluar lagi ke alam kabir, dibarengan dengan tasbih setiap napas 1 juta malah. Kalau udah talqin dia bertasbih kepada Bapa semua. Ya. Yusabbihullah ta'ala bikulli lisanin bi'alfi lughatan. Dan makanya insyaallah apa namanya dia pun akan memahami 1000 bahasa. Wa yahluqullahu ta'ala min nafasi alfi alfi maliki yusabbihullah ila yaumil qiyamah. Dan mereka akan bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Kalau seandainya diri kitanya sudah mampu al-mutu qoblaan tamutu. Berarti kalau seandainya kita ini sudah mampu al-mutu qoblaan tamutu, berarti kita sudah mati, yang ada tinggal siapa? Ana Allah, la ilaha illa ana, la ana illa ana, la ilaha illa anta, la anta illa anta, la maujuda ila anta. Tinggal get la ilaha illa huwa, la huwa illa huwa, la maujuda illa huwa, ana anta huwa tinggal au. Nah, kakarek ta malaikat dalam geus didinya urang al mutu qabla anta mutu. Dia akan tunduknya pada Allah, bukan kepada nafsu kita. Tunduk dia pada Allah. Itulah makanya orang memiliki kelebihan-kelebihan khawariqul adat di situ dengan karomah. Karena malaikat itulah yang bekerja untuknya, bertasbih kepadanya. Tadi semua. Tinggal syaratnya tadi. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu wa man aropa rabbahu fasadal jasadahu. Hancurlah kitanya. Yang ada tinggal la maujuda illallah. Tadi semua. Maka wa yahluqullah ta'ala min nafasi alfi alfi malikin yusabbihuna Allah ila yaumil qiyamah.
Pakatakan wa humul muqarrabuna indallahi ta'ala wa hamalatul arsy wal kiramul katibun. Dan mereka itu adalah para malaikat yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, dan para malaikat pemanggil arasy, dan para malaikat pencatat mulia itulah kiraman katibin. Itu adalah rokibun atidun, rokib atid tadi semua ya. Arek mati nyatet nenyok nganggo paneng ngali anjeuna, melihat dengan penglihatannya maka mata akan mencat, dipakai neuleuh naon aing, neuleuh bujur, otomatis akan terrecord oleh mata sendiri. Telinga dipakai dengerin gibah, maka telinga akan merekod, malaikat di telinga akan merekod. Direkam ku aing guys. Tadi anon naon, celing dengan naon tadi, irung ngabe naon, sungut ngomong naon tadi. Maka dikatakan di sini adik-adik, wa humul muqarrabuna indallahi ta'ala wa hamalatul arsy wal kiramul katibuna wa hum ala syuratil Israfil alaihi salam ya. Dan mereka semuanya berbentuk malak Israfil. Kiraman katibin itu wujudnya adalah Israfil. Wa yanduru Israfilu kulla yaumin wa lailatin salasa marrotin ila jahannama. Dan malak Israfil selalu memandang setiap sehari semalam sebanyak 3 kali ke neraka jahanam. Wa yatadarra'u fayabki wa yadhubu wa yashiru kawadaril kausi wa yabki bukaan syadida. Dan dia selalu berdoa menghibah dan merengek, lalu ia akan menangis dan menjadi kurus, dan ia menjadi seperti tali busur panah, dan ia selalu menangis dengan tangisan yang keras. Walaula anna Allah ta'ala yamna'u dumu'a bukaihi bidumu'ihi fasarat katufanin Nuhin alaihi salam. Dan seandainya saja Allah Ta'ala tidak mencegah cucuran air mata tangisan malak Israfil, maka pastilah penuh bumi dengan cucuran air matanya. Maka jadilah bumi seperti banjir bandang saat zaman Nabi Nuh. Jadi, wa min adamihi annahu law subat jami'a miyahil bihari wal anhari ala ra'sihi ma waqa'a minha qatratun alal ardi. Dan diantara tanda besarnya tubuh malak Israfil bahwasanya seandainya dituangkan semua air berbagai lautan dan sungai-sungai di atas kepala malak Israfil, maka tidaklah jatuh darinya akan setetes pun ke atas bumi, saking gede na malak Israfil. Itu tentang Israfil. Oke, nyambung deui. Paslun wa amma Mikail alaihi salam fa khalaqallahu ta'ala ba'da Israfil alaihi salam bihom simiati amin. Dan adapun malaikat Mikail, maka Allah menciptakan setelah itu adalah malaikat Israfil dengan berserang 500 tahun ya. Wa min ra'sihi ila qadamaihi syu'urun min za'farana. Dan kepala malak Mikail sampai kedua kakinya terdapat beberapa rambut yang tercipta dari jafaron. Wa ajnihatuhu min zabarjada akhdara. Dan sayap-sayap malak Mikail itu tercipta dari jabarjud hijau. Wa ala kulli syaratin alfu alfi wajhin wa fi kulli wajhin alfu alfi ainin. Dan pada setiap rambut terdapat 1 juta wajah. Tong di pikiran rieur ku ente.
Aya rambut, dina setiap rambut aya 1 juta wajah. Jika kumaha makhluk teh. Maka inilah kalau Abah sih bisa takwil di sini. Ini kan sebetulnya pemahaman ilmu ma'rifat itu harus pakai takwil. Makanya udah nggak berlaku tafsir itu. Kalau udah ilmu ma'rifat itu takwil semuanya. Makanya kenapa kalimat mutasyabihat itu wajib takwil. Kalau enggak nyemplung tauhidnya. Tadi dikatakan bahwa wa'ala kulli, dikatakan di sini adalah wajanihatuhu min jabar jada ahdor, udah tadi ya. Wa'ala kulli udah tadi. Wa'ala kulli sya'ratin alfi wajhin, pada setiap rambut terdapat 1 juta wajah. Wa fi kulli wajhin alfi ainin, dalam setiap wajah terdapat 1 juta panon. Hiji rambut 1 juta wajah, setiap wajah 1 juta panon. Maka moal bisa nyumput maneh eta teh sebetulnya kudu ditawil eta teh. Saking Allah ingin ngajelaskeun yang betapa kita tidak mungkin bisa menghindar dari penglihatan Allah. Nah inilah perlu jadi kita ngabayangkeun malaikat kos kitu. Atau jadi makhluk UFO. Oke. Tadi ya. Di sini nanti ya. 1 juta mata. Wa yabi bi kulli ainin rahmatan lil mudnibina minal mu'minin, dan malak Mikail selalu menangis dengan semua mata itu karena kasihan kepada orang-orang yang berdosa dari kalangan orang beriman. Nangis mereka itu. Makanya kenapa malah suka ada bahasa dalam diskusi Allah menyuruh 70.000 malaikat setiap malam untuk mencari tempat-tempat dikir, majelis ini termasuk majelis dikir. Insyaallah 70.000 malaikat bersama kita. Nah itu. Maka dan mereka selalu menangis. Mereka katakan di sini wala kulli wa fi kulli wajhin alfin ainin, boga 1 juta panon dipakai cerik. Tadi wa yabki bi kulli ainin rahmatan lil mudnibina minal mu'minin, dina eta si pendosa di kalangan mukmin, henteu ka kafir mah, jalma mukmin. Tadi wa fi kulli wajhin alfi pamin wa fi kulli pamin alfi lisanin, setiap wajah terdapat 1 juta mulut dan setiap mulut terdapat 1 juta lidah. Makin liar kan. Coba sok gambarkan di miti tadi. Malak Mikail memiliki rambut. Setiap rambut memiliki 1 juta wajah. Setiap wajah memiliki 1 juta panon. Setiap panon memiliki 1 juta lidah. Terus setiap lidah bertasbih. Saking lobana eta. Nyata mohonkeun ampun ka jalma mukmin anu boga dosa, tapi hayang tobat ka Allah kan tadi semua. Wa fi kulli wajhin alfin famin wa fi kulli famin alfin lisanin, dan setiap wajah terdapat 1 juta mulut, di setiap mulut terdapat 1 juta lidah. Kullu lisanin yantiku bi alfi lugotin, dan setiap lidah dapat bicara dengan 1 juta bahasa. Makanya arek bahasa, arek batak karo, batak pak dailing, arek suku wei, arek orang di mana di dunia ieu kahartieun kabeh oge doa. Makanya doa mah teu bahasa Arab. Doa mah teu kudu bahasa Arab. Da malaikat nge lain orang Arab, makanya harus disiapkan dengan 1 juta bahasa masing-masing. Makanya kita tadi wa kullu lisanin yastaghfirullah ta'ala lil mu'minina wal mudnibin, dan setiap lidah selalu mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang beriman dan orang-orang berdosa. Nah luar biasanya udah talqin itu Pak. Jadi malah baik Mikail, Israfil punya wajah di mana masing-masing, bahkan Israfil tadi setiap hela napasnya ada 1 juta
dalam setiap juta malaikat itu mendoakan, beristighfar untuk orang itu yang hakikat dirinya sudah al-mutu qabla an tamutu, yang dia sudah man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyawan sarah, yang sudah dimasukkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid dalam tubuhnya. Maka malak-malak dalam tubuhnya itu, pada saat malak-malak itu bertasbih, berzikir di tubuh kita, yang di alam kabir pun sama sebangun. Makanya pada saat badan kita dipakai zikir, maka seluruh malak ini juga berzikir. Pada saat tubuh kita berdosa, maka alam ini pun ngamuk. Karena kita remote control. Malak di dia laporan kan asli itu bayangan anak. Pan orang remote control, tapi itu dan ini sama gedenya. Hakikat Allah gitu ayat, diurang ayat. Jibril itu ayat, ini urang ayat. Baginda Nabi itu diurang ayat baginda Nabi. Kabeh komplit, setiap jelma mesti diberi paket. Maka disitulah kata baginda Nabi, siapa orang membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Karena Agus ada di Asep, Asep ada di Yana, Yana ada di situ, situ ada di situ. Kabeh kurang kaya dia ada di masing-masing. Karena itulah hakikat diri kita adalah tidak pernah pisah dengan Allah. Tadi semua. Maka dikatakan malaikat tadi, cuma syaratnya tadi, bagi siapa? Al-inabatu ila daril khulud, orang yang sudah al-inabah, yang sudah membalikkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Maka otomatis orang yang sudah begitu akan senang dengan tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Pakaian tasbih, pakaian apa? Pakaian para malak. Sebelum sholat tasbih, setelah sholat tasbih. Sebelum sholat istighfar, setelah sholat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Beres sholat, beres zikir, beres ini, beres tawajuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah il azim, astagfirullah. Karena malak yang di dalamnya mendorongnya begitu. Tadi semua. Ya. Maka dikatakan ada wa kullu lisanin yastaghfirullah ta'ala lil mu'minina wal mudnibina wa yaturu min kulli ainin sab'una alfi qatratin. Berapa menetes setiap mata sebanyak 70.000 tetes air mata. Fayahlukullahu ta'ala min kulli qatratin malakan wahidan ala surati Mikaila alaihi salam. Yusabbihuna Allah ta'ala ila yaumil qiyamati. Dan Allah Ta'ala menciptakan setiap tetes air malak Israfil akan satu malaikat dengan bentuk rupa seperti malak Israfil, mirip tadi adalah kahar itu kira-kira tina irung, mana ya irung, abah ya irung, Israfil kan beda. Sarua bentuk yang bedanya anu pesek, anu mancung. Eta Israfil pesek tuh. Adi. Makanya tapi Israfil asli aya jeung Allah tadi. Ini ya kita harus paham ini. Makanya Fayalukullahu ta'ala min kulli qatratin malakan wahidan ala surati Mikail alaihi salam yusabbihuna Allah ta'ala ila yaumil qiyamah. Maka mereka itu di mana mereka selalu bertasbih pada Allah sampai hari kiamat. Wa asma'uhum. Nah, gimana kalau Bapak udah talqin mati? Malaikat ini semuanya tetap akan berzikir atas nama Bapak-bapak. Bertasbih atas nama. Kenapa? Pada saat kita hidup dibiasakan tasbih, tahmid, takbir, berzikir la ilaha. Maka malak-malak yang dalam tubuh kita yang tadi jumlahnya itu juga, jumlah malaikat yang ada di alam ini tidak terhitung. Bahkan maaf, setetes air hujan itu membawa malaikat. Apalagi di atas di tetes air
Tetes air mani mau malaikat, tetes air hujan mau malaikat, seuneu mau malaikat, kabeh tunduk patuh karena hukum Allah. Ya. Makanya betapa pentingnya kita mendapatkan talqin dzikir, mendawamkan dzikir, mendawamkan tasbih, tahmid, istighfar, mendawamkan sholat, karena mereka akan terus bersolawat. Innallaha wa malaikatahu. Orang itu pada saat keluar ruhnya, seluruh malaikat di alam ini, padahal seorang ahli sholawat itu dia wafat. Tapi bukan hanya ahli sholawat dan ahli karena sholawat tanpa dikir, dikir tanpa sholawat, sarwa kosong. Sholawat dan dikir seperti la ilaha Muhammadur tidak bisa dipisah. Ahli sholawat harus dibarengan dengan ahli zikir harus dibarengan dengan sholat. Karena zikir jeung sholawat lil ibaratkeun panas jeung seun, lil ibaratkeun gula jeung bisa teu dipisah. Nah, inilah. Maka satukan sejak kita masih hidup, kembalikan kepada Allah. Al-mutu qabla an tamutu, kata baginda Nabi. Maka malak-malak tadi, malaikat yang tadi itu, yang ada di mata, di telinga, kan tadi Israfilnya, Ijrailnya, Mikailnya, kan memiliki jumlah jutaan bayangan mereka yang nanti lisannya sejuta lisan, sejuta wajah, sejuta mata menangis untukmu. Bapak selesai pun mati. Maka sudah dikatakan bahwa sungguhnya para aulia Allah itu di dalam kuburannya dikir. Maksudnya mereka malaikat itu tadi bersamaan dengan kita tadi semua. Dikatakan wahidan ala surati Mikail alaihissalam yusabbihunallah ta'ala ila yaumil qiyamah wa asma'uhum karubiyun wa hum a'wanun limikail alaihissalam muwakkaluna alal matari wan nabatati wal arzaki wasyimari, bahwa mereka adalah malaikat karubiyin, malaikat karubiyin. Wa asma'uhum karubiyuna tadi. Wa hum a'wanun limikail alaihi salam, adalah sebagai para asisten bagi malaikat malak Mika. Jadi makanya orang sok orang kan pakai hadiahnya. Ila ruhi malaikatul muqarrabin karubiyin. Ha eta. Susun ila ruhi alisi apa namanya? Ila ruhi apa namanya kedua itu Gus? Abaihi wa ummatihi wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wa suhada'i was solihin. Waduh, gagah surya layak luar biasa. Saat dunia wali ditawasulan, sakabeh malaikat ditawasulan, nebi ka oge sakabeh jelma nebi Nabi Adam, sumailah arwahi abaina wa ummahatina walikafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wa mim masyarikil ardi ila maghribiha imemin yamin simat lain yang tadi nah wa min qopin ila qopin mi waladi Adam ila yaumil. Coba. Makanya cek hadis Nabi sajalma nu ngadoakeun jelema bakal didoakeun sejumlah jelema nu didoakeun. Berarti urang ngadoakeun jelema ti mimiti Nabi Allah. Makanya sebelum Bapak bertorikot enggak pernah Bapak bertawasul tidak sebanyak sekarang. Setiap sholat ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin, minimal 17 kali ila hadrati sapoe. Belum lagi setiap habis sholawat. Butaheun tah malaikat nu dina panon, dina ceuli, dina irung, dina biwir. Sehingga engke di mana malaikat geus lineuk dina biwir cek urang teh minta duit euy. Oh, mana siap priyogi sabaraha? Ai mulut dan meluk ngabedul terus. Malaikat lagi molor. Begitu minjam duit euy, ngeunah sia.
gawe siap. Abah terus bini mati isuk hayang kalau tada hayang jual dia kakak nanti kamari jual bah kakak siwarta isuk-isuk kepada ingat sop si Agus hayang udah sop janda teh jual si Agus mau sop janda cerita Gus lain janda na sekalian makanya kan kereteg dah hati ge kereteg dah hati penyok na panon gedag na awak hiliwir na angin kana ciri jeung kana irung kabeh. Itu yang harus dipahami oleh kita. Maka terus telah murnikan diri kita dengan zikir dan sholawat. Insya Allah. Karena perasaan Abah sih, Abah udah ngaji puluhan kitab itu, udah diramu semua. Bahkan di sini kita dengan khotaman, dengan atako, dengan setiap sholat kita, bahkan tidak ada. Kita selalu mendoakan orang tua kita yang hidup dan orang lain. Suma ila arwai abaina wa umaha kabeh. Ini doaku pun kabeh. Makanya kemarin yang nanya, "Bah, gimana kakek saya dulu belum talqin kira-kira?" Ente panu nyapatan, oke. Tahu saya pikir dulu zaman pengarsa Aang ada talqin kepada orang yang sudah meninggal dan saya pernah saksi hidup. Dan ternyata pengarsa Aang almarhum, nih pengarsa Kiai Haji Aang Muhaimin Aziz. Beliau mentalkin ayahnya Panana yang sudah meninggal 30 tahun. Di Teangan, di Batu Raden. Taruhna, 30 tahun ngecedok didinya. Kalau bisa, balik ke dunia, ngesuh tiket. Bapak mertua saya, tukang nganter-nganterin orang tiap penting. Jawaldin, antarkan aing dino itu bisa balik. Oh istri saya masih hidup, tanya istri saya. Jangan aneh. Kalau bapak saya itu kalau malam itu kalau bapak mertua itu pakai kecapi begitu, itu udah diparanggil kabeh tah. Anu katabrak mobil di jalan, anu ngagantung diri di itu kan tadi kemarin. Kata bapak teh ini jam 11:30 pakai celana pendek. Kemana Pak? Mereka itu heula. Luar biasa bapak mertua saya. Lain gidik pakai sorban kieu, teu kudu sorban. Teu kudu gabis udang-udang pakai misik 2 liter teu kudu. Jeung Allah mah. Malah bapak mertua saya mah cukup tung teng terus kieu kacapi. Kok teu kitan kana hate urang teh digoyokkan teh. Geus beres kacapi suing jam 11:30 peuting. Sampai ajengan jajan kan nyuksuk kan sama beliau. Nah, sampai diakui oleh pengarsa Wah Jajan. Di Sukabumi yang masih hidup ahli makrifat Bapak Jainuddin Pelabuhan Ratu, mertua saya. Sehari-hari apa tugasnya? Guru. Can pernah make soal pagi jika ada saumur umur. Tapi saya menyaksikan hidupnya. Selama saya menyaksikan jadi menantu 20 tahun, sugan sok ayat kumaha. Kalem kos abah, pengarsa abah. Cek urang teh pan anakna teh mung sakola, mung ngaji, pan cek urang kudu carekan lin. Teu bapak. Da geus kitu teh pan, geus lebur kana hafal sae. Keun bae. Tapi ternyata kabuktian. Rumah tangga sama ibu, sama istri, sugan aya getreng, mesran bukan ini. Sampai satu saat saya dipanggil. Saya kadieu bapak teh awak teh ieu teh baju teh ngesaroek. Maksudnya apa? Berarti fisik teh bisa dipertahankeun. Tah, condok waktu niang kana mangsa jigana bapak ieu. Udah saya dipanggil pulang ke Pelabuhan Ratu, balik lagi ke sini, saya bilang ke istri saya, "Kamu nanti kalau besok ada telepon dari saudara dari kakak jangan nangis. Bapak udah pamitan tadi." Bener aja, besok. Ayo, itulah luar biasa. Jadi hal marifat itu lain makin kedempreng sarung sorban, makin badan sorban, makin gede hijab. Lain ngagungkeun Allah, nu diagungkeun dirina sora. Inilah. Makanya jangan ketukar-tukar jeung jelema mah. Semua ya. Ulah kaseraban ku sorban ged. Ulah kasarungan katutupan ku
golongan anu haba urusan jeung Allah urusan tetap cek Allah inna akramakum indallahi makanya waktu baginda Nabi adalah di haji wada terakhir innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah weh para peserta haji wada sanyan Allah geus ngabebaskeun maneh nyalametkeun maneh tina aibal jahiliyah tadi wa ta'addu mahabil azdad bos apa namanya dikatakan annasu li adam senyana manusia dari Adam wal Adam min turab dan Adam itu dari tanah. Nabi ingin menjelaskan sia arek suku naon bangsa naon tanah sia annasu li Adam wal Adam min turab wala fadla li arabin ila ajamin kemuliaan orang Arab di lain orang Arab. Maka dah bedana si Anies jeung si Ganjar Pranowo. Bedana Anies jeung si Ahok. Tah ya bedana Arab jeung lain wala fadla li arabin ila ajamin wala fadla ilal aswad alal aswad ilal ahmar. Antara kulit hidung jeung kulit berem cek Nabi illa bitak kecuali takwa teh lain ngomongan lain takut mertua takwa tadi ya teh bola euy ieu ciri takwa tadi 10 menit sebetulnya masuk ke bab 4 sebetulnya nanti yang bagus itu adalah pada saat membicarakan sakaratul maut. Penting memahami sakaratul maut. Dan bagaimana persiapan sakaratil maut dan semua. Bahkan kita seharusnya harus sudah tahu kapan pulang. Sesungguhnya itulah karena ada malaikat di tubuh kita. Setahun sebelum pulang ada tandanya di mana. 6 bulan sudah tandanya di mana. 40 hari di mana tandanya. Seminggu di mana tandanya? Hari H di mana tandanya? Makanya kakek saya tahu besok jam 12 siang. Maraneh di masjid randak ngong ama uih. Balik lain. Ai jelema mah lolobana ku Ijroil, tah lain ari urang mah. Ku Ijroil mah eta mah polisi tukang naon razia jelema numung pae. Ijroil mah eta teh polisi akhirat tukang nyabut jelema minahkeun deui ka akhirat lantaran eta jelema mung pae atau teu bisa balik. Jadi seolah-olah eta mah kalau teh mah KPK geus diundang 3 kali teu balik-balik dibere isyarah 1 tahun da teu ngartieun. Ngegerbek dina tulang di dia teh sabar kata rek beunghar. Wah, beunghar euy. Padahal eta setahun kahiji Ijroil ngamejaan dina punuk maneh. Maka baheula Abah suka buka di situ inilah tanda setahun itu di situ. Maka kenapa itu harus dibukakan itu? Kenapa? Karena disitulah sebetulnya tanda pertama itu. Cirinya apa nanti? Getarannya seperti apa nanti? Datangnya bagaimana? Kalau cuma gertak sekali, nanti enggak dia continue. Itulah tadi. Nanti 6 bulan di mana? Ada tarikan. Enggak Abah tempatnya lah. Karena lagi live dari semua. Ya. Sampai kita nih seminggu Imam Ghazali sudah mandi sebelum mandi sendiri dengan riweukeun tadi. KWC heula ngarodohna wah itu tadi. Ieu mah geus modar masih bukan ngamuk pan. Nanti banyak orang arwah sampai 40 hari nggak nerima dia itu sudah mati karena nggak ngerti, karena dia itu waktu ditarik ke sana itu oleh satpam. Balik siapa balik? Begitu baru buka hudang, makanya nanti dia bingung, aing di mana iya? Nah itu orang begitu pertama mati kalau nggak ngerti ilmu ini dan dia tidak cukup amaliyahnya yang dia sehingga malak-malak dalam tubuhnya itu hidup. Dia akan marah kepada para malaikat itu nanti.
Sampai 40 harinya dia nggak nerima. Sampailah nanti ada malaikat yang menjelaskan pada dia, kamu sudah nggak ada. Itu sampai tujuhnya dia ngamuk sama keluarganya. Dia mau tonyok istri pertama, istrinya disentil. Ini tubuh gua diapain ini? Lu biarin laki lu dipenyeng-penyeng sama orang. Itu makanya saya kata orang tua sampai 3, hati-hati jangan lempar air ke sana, lempar air ke sana. Mereka tuh di situ semua sampai 40 hari. Baru nanti nyesel setelah 40 hari dia minta pada Allah. Nanti ada di sini, ya Allah kembalikanlah aku, berikanlah aku kesempatan. Dia coba sentuh istrinya nggak bisa, nyadarkan anaknya nggak ngerti. Ini kan dia bingung dia dalam penghadapan kayak begini aja gini, kayak kita ngariung dia ya. Misalnya Agus maut, Agus kan ngariung dia, Agus tengah maut datang ke dia diuk didinya, ngadanya kan biasa pas ngurang ke si Wawan tengah adanya, manggil somat nggak mau gubris. Abah kok kenapa abah nggak nengok sama saya ya? Tapi perasaan Agus kayak sekarang begini, coba bingung nggak? Bingung. Bapak datang lihat tubuh sendiri. Ini diapain tubuh gua? Dia tepak orang yang itu, tapi nggak bisa. Perasaan dia bisa nepak, kenyataannya enggak. Sampai istrinya dijeweh, hehehe, lu bini kurang ngajar lu. Ini laki lu, diapain ini? Dia nggak sadar. Itulah kalau orang belum al-inabah. Al-inabah itu ila dari baliklah sebelum dipulang, mati sebelum dimati, pulang sebelum dipulang. Maka yang harus paling dirindukan adalah bagi orang yang melakukan perjalanan adalah pulang. Bapak nggak sengaja yang balik tuh, nggak balik. Tapi nanti lebaran baliknya ke kampung. Tapi kunaon balik ke alam asal mung. Padahal yang harus paling dirindukan bahagia bersama Allah itu adalah di mana kita berasal dari Allah, bersama Allah. Ini. Ya, bersama dari Allah, dengan Allah. Itulah yang akan membuat kita bahagia. Abah cepatkan aja dulu biar bab ini selesai ya. Tadi katakan wa asma'uhum karubiyuna wa hum ahwatun limikaila alaihi salam muwakkaluna alal matori wan nabatati wal arzaqi wasyimari. Kata terus saja. Pama min syai'in bil bihari wal asmari alal asjari wan nabatati alal ardi ila wa alaihi malakun muwakkalun. Apa dikatakan di sini? Wa alaihi malakun muwakkalun bih dikatakan. Oh ya. Tidak satu pun dari lautan buah-buahan di atas pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi, melainkan pasti ada padanya satu malaikat. Jadi nguruskan malaikat timiti kembang. Makanya benang sari teh malaikat, putih teh malaikat, kembang teh malaikat, buah teh pelok na rasa na tetek bengek na dengan tangkal na kabeh malaikat, akar na kabeh eta diurus eta teh ku Allah lewat malak. Urang nyebut naon? Kembang lah. Tadi semua. Makanya inilah segala sesuatu. Lebih ke baunya jengkol malaikat eta teh. Bauna peuteuy, makanya bauna peuteuy jeung bauna jengkol hiji teh. Henteu ada beda malaikat. Tapi satu divisi bau. Tadi. Jadi orang ngadanya malaikat tuh waduh jangan hibur. Mana kitab-kitab dalam kitab Bidayatul Hidayah dikabakun malaikat. Ya itulah maka harus ada takwil di sana disebutkan tadi semuanya. Paslun wa amma Jabrailu alaihi salam. Ini ngomongin Jibril nih. Dan adapun malak Jibril adalah Fahalakullahu ta'ala ba'da Mikail alaihi salam wa bihom simi'atin amin ya. Adalah diciptakan 500 mendapat setelah malaikat Israfil dengan selang 500 tahun. Jadi Jibril itu diciptakan berikutnya setelah diciptakan malaikat Israfil tadinya. Walahu alpun wasitu mi'ati jinahin, dan malak Jibril memiliki 1600 sayap. Wa min ra'sihi ila qadamaihi syu'urun min ja'farana
tadi katanya. Dan dari kepalanya sampai kedua kakinya terdapat beberapa rambut yang tercipta dari Ja'faron. Wasyamsu baina ainaihi, wasyamsu baina ainaihi wa ala kulli syaratin mislu qamari wal kawakibi. Dan matahari di hadapan kedua matanya, dan di setiap rambutnya hanyalah bagaikan bulan dan bintang-bintang. Wa kulla yaumin yadkhulu fi bahri nuri salasami'atin wa sab'ina marratin. Dan setiap hari malak Jibril selalu masuk dalam lautan cahaya sebanyak 370 kali. Fa idza kharaja saqata min kulli jinahin alfa alfi qatratin. Lalu apabila ia keluar dari lautan cahaya, maka akan gugur dari setiap sayap 1 juta tetesan. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan wahidan ala surati Jibril alaihi salam yusabbihunallaha ta'ala ila yaumil qiyamati wa hum ruhaniyun. Nah, malaikat ruhaniyun teh adalah merupakan Allah menciptakan dari setiap tetesan itu satu malaikat dengan bentuk wujud seperti malak Jibril. Kan jadi setiap jelma teh aya Jibril aslina aya, tapi juga Jibril. Setiap tetes itu menjadi jadi panon masing-masing. Tadi kan Mikail jadi celi masing-masing. Israfil jadi mulut, Ijrail jadi hidung. Maka setiap tetes itu akan membawa kita ke pemahaman melihat apapun. Kalau seandainya kita bersih hati, disitulah ilmu laduni batin akan hadir. Melihat bunga, melihat buah, melihat binatang, melihat alam, melihat tanah, melihat batu, tapakuraneun kabeh. Itulah hakikat malak Jibril di mata kita. Disebutnya adalah mereka wahumur ruhaniyuna. Mereka itulah malaikat ruhaniyun. Paslun wa suratu malakil mauti mislu surati Israfil alaihi salam bil wujuhi wa alsuni wa ajnihati wal adamati wal quwwati bila ziyadatin wala nuksonin. Pasal ini dan bentuk rupa malak maut sama seperti bentuk rupa malak Israfil, ya. Baik dalam hal wajah-wajahnya, lidah-lidahnya, sayap-sayapnya, ukuran besarnya, dan kekuatannya dengan tidak berlebih dan tidak berkurang. Ya. Ini udah sampai pada bab yang ketiga. Insya Allah nanti dalam pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab keempat, adalah membicarakan ini yang penting ini adalah al-babur rabi'u bi dzikri khalqil mauti, adalah bagaimana Allah menciptakan malaikat maut yang memisahkan kesenangan. Ini bisa sedih bacanya ini. Bagaimana malak yang memisahkan anak dari ibunya, memisahkan istri dari suaminya, memisahkan manusia dari kecintaannya, memisahkan manusia dari cita-citanya. Tapi malak-malak itu sayang dengan kita. Sebelum kita dicabutnya, dia pun sebetulnya kasihan sama kita. Nanti kita akan bahas. Ya. Maka disitulah kita sering-sering kita, makanya kalau di TKN sih kita selalu mendoakan para malak, insya Allah mereka pun akan mendoakan kita. Makanya saya bilang tadi, tawasul suryalayah itu luar biasa. Bahkan dia bukan hanya kepada malaikat, sumaila ruwaya a'immatil mujtahidin muqallidihim biddini wal ulama'i rasyidin wal qurra mulisin wa ahli tafsir wal muhad. Luar biasa. Makanya biasakan bagi bapak-bapak yang ada waktu setiap habis subuh itu tawasul. Kalau waktunya luang tawasul. Ieu mah kasusah loba tawasul mung, kasusah loba dikir mung. Ngun ngomong teh kasusah dikir teh henteu kope bawa tuh kasusah. Sarua jeung jelema hayang cager obat teh diinum-inum. Kemudian jang gelo aya obatna jang. Datang deui. Jang cager henteu masih gelo. Obatnya diinum tuh terus aja lo. Ya. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kerabat pribadi hampuranya bisa sadayana sing sarehat dari semua dan
Urang mah iraha deui atuh waktuna sakumaha oge loba harta sagaena. Makana keur abah pribadi demi Allah, saya tidak ada lagi yang saya rindukan kecuali. Tapi tanda-tandanya can aya wae, tandana balik tadi semua. Geus teu hayang Paris, geus teu hayang Spanyol, geus teu hayang mana-mana. Ayeuna bapak kan aya ngomong kamari gini, abah kan abah mah ngasaan. Keur naon aing ge ngasaan? Teu ngeunah, aing naon sih kudu masakeun ka dinya. Ari abang baru ngabejaan urang, aya ngabejaan eueuh ngeunahna Paris Belanda kabeh oge. Jeung Allah. Geus titik. Parawan nu geulis kos kumaha engke bakal jadi nini. Rayut engke mah kabeh. Ya. Lebih baik fokus Allah saja. Insyaallah akan bahagia dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Gus. Allahumma shalli ala nabiyyina